Selamat pagi. Lama. Pada kangen gak sama chat Arnya Dita yang udah hampir 8 bulan ya kita nggak ketemu ya. Soalnya dia lagi hamil. Tunggu mama dulu ya. Iya. Dan hari ini aku akan ajak sayang-sayangku semua untuk melakukan hal yang paling disukai sama perempuan. Apakah itu? Mau dipakai. Ayo. Apa dek? Hal yang paling disukai perempuan apa dek? Yang suka berenang. Oh berenang enggak juga. Apa kak menurutmu hal yang paling disukai sama cewek-cewek? Marah. Hari ini aku akan ajak sayang-sayangku untuk belanja alias shopping. Shopping apa? Nanti ya kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya setelah kita sampai di kantor. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Udah sampai. Sampai mana? Sampai berenang. Oh berenang. Ke kolam renang ya? Yuk turun yuk. Ya. Ya, hari ini kita akan belanja keperluan untuk bayi. Karena due date aku udah sebentar lagi bulan depan. Jadi ya paling enggak aku sudah harus mempersiapkan apa-apa aja yang harus aku beli untuk si adik. Jadi hari ini kita akan belanja-belanji habisin uang suami. Yes. Jadi inilah kira-kira barang-barang yang nanti diperlukan untuk adik bayi. Kalau punya kartu member akan dapat diskon lagi. Nah ini aku sudah punya. Jadi ini jangan sampai lupa, lumayan dapat diskon. Mana Nisa menurutmu belanja keperluan bayi? Ribet juga ya, dan ternyata banyak banget yang nggak aku tahu. Contohnya? Benang menyusui, terus kayak salep-salep bayi gitu, aku nggak iya. ngerti. Milih doto juga ribet banget ya. Hello everybody, you know it's me. Me. Whoa. Hello everybody, you know it's me. Spectacular donggi. Iho. Nah, sekarang adalah saat yang mengasyikan buat para perempuan. Kita akan buka isi belanjaan yang sudah kita beli kemarin. Dan inilah beberapa barang-barang yang diperlukan menurut aku untuk menyambut kehadiran adik bayi. Sekarang kita pertama akan membahas tentang pakaian, oke? Siang sampai dengan sebelum tidur biasanya aku akan kasih anak-anakku pakaian yang nggak panas, baju kuntungan seperti ini, lengan pendek aja seperti ini. Celananya juga aku belikan celana pendek seperti ini, celana kacamata. Awet banget karena menurut pengalaman dulu Goku dan Barak bisa pakai celana kacamata ini sampai umur kira-kira 1,5 tahun. Kemudian juga celana pendek. Kalau tidur biasanya aku akan pakaikan baju lengan panjang dan juga celana panjang. Celana panjang aku juga punya dua macam ya, yang tertutup kakinya jadi nyambung, dan yang tidak tertutup. Selain itu untuk menghangatkan mereka, belikan juga ini kaos dalam. Ada juga ini sarung tangan dan sarung kaki biar nggak nyakar-nyakar mukanya sendiri, kulitnya sendiri, perlu pakai ini. Kenapa tidak lama-lama dipakai? Karena nanti motorik mereka bisa terganggu, katanya sih begitu. Kita akan ke pakaian pergi-pergi. Pakaian pergi biasanya tidak usah beli banyak-banyak untuk umur-umur yang masih kecil karena memang nggak akan kemana-mana juga. Nah ini nanti yang rencananya akan dipakai pada saat pulang dari rumah sakit. Ini baju yang lebih banyak itu biasanya nanti di umur 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas. Topi, sepatu jangan lupa, lucu ya. Sepatu, kemudian kaos kaki. Ini kaos kaki yang juga bisa dipakai sebagai sepatu. Ini kaos kakinya untuk keperluan pergi ya.
Tas pergi. Tas pergi ini biasanya kalau aku sih pilih sekalian yang ada perlaknya di situ kan. Gendongan. Gendongan. Bedong pergi. Biasanya ada hoodie-nya. Bedong dan selimut. Selimut bekasnya ada barak ya? Bekas Mas Barak ya? Masih bagus, cuma warnanya emang agak pudar. Nanti kita cuci aja. Jadi bisa ganti-ganti dengan selimut baru. Aku belikan selimut baru satu. Bedong ada dua macam, bedong yang besar yang memang untuk membedong bayi. Ini bahannya aku beli yang bahan kaos dan polos, jadi nggak keramaian. Kemudian ada juga bedong kecil-kecil. Bedong kecil-kecil ini untuk lemek aja, untuk alas. Dan ada bedong yang sudah jadi ini. Jadi nanti adiknya tinggal dimasukin ke sini kakinya, kemudian dibungkus. Bisa dipakai pada saat mereka tidur atau habis mandi supaya lebih hangat. Perlak aku sediakan dua macam, yang kain, tapi belakangnya memang waterproof ya, yang bisa dicuci. Kemudian perlak seperti ini. Ini bisa dipakai kalau mereka habis mandi, misalnya sambil andukan, ditaruh di atas perlak ini. Keperluan tidur, selain selimut tadi, ada juga bantal anti peyang. Bisa Nih, bolong-bolong yang ya? tengahnya bolong. Bolong. Sebenarnya ada satu lagi cara supaya bayi nggak peyang kepalanya kalau mereka tidur, itu dibolak-balik posisinya, atau juga dengan tidur tengkurap. Anak-anakku semua dulu suka tidur tengkurap dan kepala mereka bagus. Guling, bantal juga, bantal kecil. Ini adalah sarung bantal dan guling. Iya, keperluan mandi. Kebetulan untuk ember mandi, aku pakai ember mandi bekas Barak dulu karena masih bagus. Sediakan handuk pastinya ya. Handuk yang aku beli kemarin handuk bentuk apron. Jadi tada. Jadi nanti dipakai apron, dipakai seperti apron. Nanti kalau bayinya sudah selesai, kamu masukkan sini kepalanya, badannya. Apa ini? Kemudian diandukin. Waslap juga penting untuk mandi. Kemudian sebenarnya aku juga membutuhkan kursi mandi. Tapi aku sudah janjian kemarin sama temanku untuk Bolong. dia tanya mau kado apa. Akhirnya aku putuskan ya udah kursi mandi aja. Jadi kursi mandi aku nggak beli, aku nunggu kado dari temanku. Mandinya pakai ini ya. Sabun 2 in 1 pasti kalau masih kecil kasih aja tuh ke sabun 2 in 1. Setelah mandi seperti biasa butuh sisir. Kemudian butuh minyak telon. Minyak telon ya? Ini sikat, bukan sikat gigi, ini adalah sikat lidah. Karena bayi pada saat minum ASI mereka juga akan lidahnya jadi putih-putih. Kalau nanti nggak dibersihkan itu jadi jamur. Jadi memang setelah minum ASI biasakan juga untuk minum air putih dan sehari sekali atau 2 kali dibersihkan dengan sikat ini. Sikat ini. Aku juga beli bedak. Sebenarnya sih bedak ini nggak perlu banget karena dari dulu anak-anakku nggak pernah aku pakein bedak ya di badannya. Hanya kalau pergi pakein bedak ini. Ini adalah bedak compact. Jadi nggak bertaburan di hidung dan nggak ganggu pernapasan. Apa ini? Ini baby oil. Nanti bisa dipakai bersama minyak telon untuk pijit bayi. Dulu setiap habis mandi, Barak dan Goku paling nggak 5 menit itu aku pijit. Ini adalah hair lotion. Bolon kalau mau pergi-pergi biar wangi. Aku pakai baby cream ini adalah untuk mengatasi ruam popok. Barak dan Goku biasanya pakai ini. Semoga nanti adiknya juga cocok pakai ini. Potongan kuku juga penting. Hati-hati ya, tapi kalau motongin kuku bayi karena
kuku mereka masih sangat lembut. Ini cotton bud. Dan ini untuk ibunya, shooting moisturizing cream untuk mengurangi stretch mark. Oh iya, ada yang lupa. Aku juga beli ini, Casa Steril. Biasanya untuk membersihkan pusar sebelum puput ya, cukup dilap-lapin aja sampai kering dengan Casa Steril. Jadi nanti nggak lembab pusarnya. Untuk kebutuhan pada saat buat cebok. Buat cebok biasanya aku akan siapkan ini wadah kaca yang nanti akan diisi dengan air hangat dan detol dan dikasih kapas. Kakak. Kapas itu ada 2 macam, ada yang kapas biasa, ini seperti kapas yang kita pakai, kapas bola. Nah, sekarang adalah keperluan untuk menyusui. Ini yang paling penting. Untuk menyusui, yang kita butuhkan adalah siap-siap dari sekarang ya untuk membeli nursing bra menyusui. Biasanya dia ada kancing yang bisa dibuka di sini atau juga di bagian depan sini. Kemudian ini mama pad. Mama pad ini biasanya dipakai kalau ASI sudah ngocor banget. Jadi kadang kan tembus-tembus ya. Biar nggak nembus ke baju, kita kasih mama pad di dalam bra menyusui. Nanti bisa ditempel di dalam situ. Nursing cover. Ini dipakai pada saat menyusui. Ini menyusui. Breast pump. Aku sih lebih suka menggunakan breast pump yang manual daripada yang elektrik, karena dulu waktu Goku aku beli yang elektrik aku harus ganti 2 kali. Sedangkan waktu barak aku pakai yang manual sama sekali nggak ganti. Akhirnya malah aku sumbangkan ke teman yang baru melahirkan untuk dia pakai. Jangan lupa juga ini botol kaca untuk simpan ASI. Nggak usah banyak-banyak dulu sih. Kalau aku sih biasanya dari umur 1 bulan aku sudah mempersiapkan asip air susu ibu peras untuk disimpan di freezer. Ini Botol aku coba 1 dulu. Nanti kalau nggak cocok baru beli yang lain. Ini loh, jangan lupa ya untuk menjemur celana-celana bayi dan baju-baju bayi biar nanti tidak bertebaran. Bertebaran. Nursing pillow. Biasanya sih kalau aku pakai ini kalau pas lagi di jalan, lagi perjalanan. Karena tanganku tuh suka pegel. Jadi biasanya harus aku kasih nursing pillow pada saat menyusui, jadi tanganku tuh nggak gantung. Udah. Sekarang waktunya kita cuci-cuci dulu baju-baju yang tadi udah kita beli supaya besok bisa siap pada saat adik bayi sudah pulang ke rumah. Semoga ini berguna ya buat sayang-sayang aku yang lagi mempersiapkan kelahiran juga. Entah itu calon papa, calon mama, atau yang lagi pengen beli kado untuk sahabat, untuk temennya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi, dadah!